Juga yang sama-sama kita hormati para guru kita, sesepuh kita, ada Bapak Ustaz Zainuddin, Ustaz Riyadi, Ustaz Ariful Hidayat, juga Bapak Iwas Imin, Bapak-bapak hadirin dan adik-adik. Alhamdulillah hari ini atas ridho dan inayah dari Allah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah setiap malam Senin dalam rangka ta'lim wal muta'allum. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya yang kita telah mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dek, sini dek, di sebelah mana? Di situ juga boleh lah. Ya boleh situ mana? Para hadirin, para guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ngaji itu sangat istimewa, Pak, sangat luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh para guru kita, ustaz kita kemarin. Ukhruj untuk khairu ummah, ukhrijat linnas, maksudnya gitu. Keluar untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, sama-sama mengajak dengan kebaikan. Ini luar biasa, Pak. Ini saudara-saudara kita, guru-guru kita yang hadir di sini, beliau-beliau ini sudah pasti tujahidu bi amwalikum wa anfusikum. Mereka saat jihad ya Pak, mereka berjihad mereka Pak, mujahid mereka Pak, ninggalin ahlinya, keluarganya, kemudian kesini. Kemudian dengan cerita dari Pak siapa mereka, dengan amwalikum, dengan uang sendiri, wa anfusikum, ke musola kita, kadang kemana-kemana. Luar biasa Pak ini, luar biasa beliau. Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya kan, wah ngapain gitu gitu ya. Ya, tapi mereka luar biasa. Mudah-mudahan beliau-beliau ini senantiasa diberikan cucuran keberkahan dan rizki Allah SWT. Nah, ya Maulid, sebelum Maulid ini ada mukadimah dulu ya. Jadi betapa luar biasanya menuntut ilmu, Pak. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimat. Wajib sekali menuntut ilmu. Al ilmu muqaddam 'alal amal. Ilmu itu menjadi penyempurna amal-amal kita. Coba Pak, ketika kita belajar tentang yakin dan tawakal, kita belum tahu ketika kita mau keluar dari rumah mau ngapain, baca apa. Tapi ketika kita sudah dapat ilmunya, idza kharaja min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Belajar yakin kemarin tawakal. Lahu hudita. Kalau kita baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah kemarin, lahu hudita, maka kita akan diberikan petunjuk. Wa kufita, kita akan dijaga oleh Allah selama perjalanan pergi sampai pulang. Wa nanha 'anis syayatin, dan kita akan dijaga dari godaan setan. Betapa luar biasanya ilmu. Al ilmu afdalu min sholatin nafi. Ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah beberapa rakaat. Ini nggak perlu sholat sunnah Pak. Yang penting itu. Pak Haji mohon maaf, jadi ini kajiannya ketawa-ketawa ringan-ringan Pak Haji, kok yang berat-berat. Jadi supaya senang. Yang penting senang dulu, kita ngaji senang dulu. Bahkan Rasulullah menjanjikan kita dengan cara kita sebagai penuntut ilmu surga. Man ta'alal abdu wa takhaffafa wa labisa sauban fi ta'allum mil ilma fi ta'allumil ilmi. Nanti kalau salah tasrif yang fiilnya diingatkan ya.
Ghufirallahu lahu agak lupa. Ghufirallahu lahu, lupa saya. Grogi ada banyak dosa. Ya, khina ada redaksi khina, ada redaksi haisu. Haisu yaitu hatta ba'da dalika. Nah, itu yang benar maksudnya. Man ta'alla al-abdu, barang siapa seseorang mempersiapkan alas kakinya, sendalnya, wa takhaffafa dan perlengkapan-perlengkapannya. Takhaffafa itu ya kaos kaki, ya baju, ya sarungnya, ya celananya, ya tulisannya. Wala bisa sauban, dan memakai baju yang rapi karena menuntut ilmu, fi talabil ilmi, fi ta'allumil ilmi. Ghufirallahu lahu, maka akan diampuni oleh Allah. Khina, redaksi lain, haitsu ya'tu, dari mulai dia di rumah tadi nyiapin tadi, hatta ba'da dzalik, sampai dari dia nanti pulang ke rumah, diampuni dosa-dosa. Makanya ketika kita ngaji, kenapa kita ketika ngaji, apakah ngaji ta'lim seperti ini, apakah nanti ada yasin tahlil di malam Jumat, kita diajarkan istighfar, itu pakai istimewanya Pak. Diampuni dosa-dosa kita dari mulai di awal di rumah, di sini, ba'da dari hatta ba'da dari sampai pulang lagi ke rumah, diampuni Pak. Jadi tenang Pak, istighfar tenang. Banyak dosa, istighfar. Di sini itu tenang Pak, istighfar. Baik, itu menjadi mukadimah kita pada malam hari ini. Jadi Pak Haji Qasim setiap malam Senin, alhamdulillah, waktu itu kitab Maulid Al-Berjanji Adibai kita ngaji. Jadi ini artinya apa, maknanya apa, kenapa dibaca begini, kenapa ya Rabbi Sholli, kenapa ya Nabi. Waktu itu sudah berapa tahun yang lalu ya Pak Maruf ya. Sampai saat ini kita Riyadhus Shalihin sudah lumayan banyak bahas ini. Apalagi Pak Ustadz Maruf udah banyak, udah ngaji, udah ngelakuin juga beliau. Sebelumnya udah ngelakuin, pas ngaji tambah lagi. Sebelumnya makan-makan terus di Matemplon, sekarang makan lagi tambah lagi. Jadi gitu. Mari supaya kita mendapatkan ridho dari Allah, kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan mudah-mudahan dengan kita ngaji bersama-sama ini diberikan keberkahan oleh Allah keluarga kita, dimudahkan segala urusan kita, anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, adik-adik kita yang yang sekolah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, yang sedang bekerja mudah-mudahan dilimpahkan rezeki oleh Allah, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan keberkahan oleh Allah SWT dan mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita kaji pada malam Senin, setiap malam Senin dan malam Jumat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah ila hadratil habibina syafiina wa barakatihina wa maulana Muhammadin wa khususan Syekh Islam Muhyiddin Nabi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Allah Ta'ala yarhamhu wa yarhamhu wa yulimu darajatuhum bi barakatihim wa asrarihim wa mulubihim wa nafaatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sambil baca maulid, sambil kita bersalawat. Mudah-mudahan salawat ini menembuskan doa-doa kita, harapan kita ke langit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighumul wasilah, ya Rabbi khussahum bil fadilah. Ya Rabbi salli ala
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Pak. Sekian dia aja. Nggak ketemu. Hah? Abtadiul imla bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Abtadiul imla bismillahil aliyya. Sallu alaihi. Wastadirru faidul barakati ala ma analuhu wa awla. Sallu alaihi. Wa usanni bihamdin mawariduhu sa'iratun hadiyya. Sallu alaihi. ممتلئا من الشكر الجميل مقايا. Sallu alaihi. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية. Sallu alaihi. المنتقل في الغرور الكريمة والجبال. Sallu alaihi. وسمح الله تعالى رضوانا يحس العطرات الطاهرة النبوية. Sallu alaihi. ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. Sallu alaihi. وأسجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية. Sallu alaihi. وحفظا من الغواية في حطب الخطأ وحقا. Sallu alaihi. وأنصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا. Sallu alaihi. نادما من النسب الشريف عقدا تخلى المسامع بحلاها. Sallu alaihi. واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية. Sallu alaihi. وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. Sallu alaihi. اللهم غفره الكريم بعافية السليم من صلاة
سيدنا محمد بن عبد الله بن المطلب واسمه سيبة الحنفي ولدت نصاره الثانية صلوا عليه لبن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي كان ارتقاء الأولياء صلوا عليه لبن قصي واسمه منتمي سميات قصي لتقصي في بنات قضعة القصية صلوا عليه إذا أنعمت الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماك ما صلوا عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن أي بن خالد بن خالد واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية صلوا عليه وما فوقه كنان كما تناهى إليه الكثير وارتضى صلوا عليه ابن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس صلوا عليه وهو أول من أتى البدن إلى الرقاب الحرمية صلوا عليه وسمي في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه صلوا عليه ابن مضرب بن معد بن عدنان وهذا سرق نظمت فرائد البيان سنة السنية صلوا عليه ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشرع وأباه صلوا عليه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية صلوا عليه مذهب إسماعيل نسبته ومنتماه صلوا عليه وعهد بي من عكة تعلقت كواكب الدرية صلوا عليه وكيف لو عصيت الأقرم صلى الله عليه وسلم وسطته المنتقى صلوا عليه langsung aja Pak Jai langsung نسب تاسب أولى بأولاه قال تجانت مع الجوزاء اكتسى النسوتة وفخري عند قيرية المطر أسماء فأقرن به من نسب طار الله تعالى من سفاه الجاهلية صلوا عليه وتزين العراق وارثه في مورث الهدي والرواه صلوا عليه وفي دار الله كرامة لمحمد آباء الأمجاد صنع لاسمه تراه سباع فلم يصبهم آره من آدم وإلى أبي وأمي سرات سرى نور النبوة في أسارير يراريم البهية صلوا عليه بدره في جبين الجد عبد المطلب وبن عبد الله صلوا عليه اللهم قبره الكريم بأرف سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى عليه ولما تم من حمله شعران على مشروع الأقوال المروية صلوا عليه مدينة الأرض أبو عبد الله صلوا عليه بأخوله بني علي من الطائفة النجرية صلوا عليه شهرا شكيما يعنون شكوى
والشكوى صلوا عليه ولما تم من حمله على الرجيم تشهر القمرية صلوا عليه الزمان أن ينجلي عنه الصدى صلوا عليه إنه ليلة المولد آسية ومريم في نسوة من الحضرة القدسية صلوا عليه المخرج
Alhamdulillah, qala Rasulullah inna rafa'at sawtihi min salawati Rasulillah turfa'u darajah wa tudkhiluna jannah. Barang siapa yang dengan suara keras tegas semangat baca salawat Nabi, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah dan insya Allah dimasukkan ke surganya Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Baik, kita langsung masuk ke kajian kitab kita, kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala Syekhul Islam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi fi kitab Riyadhus Shalihin min kalamil mursalin babun fil istiqomah. Bab istiqomah, Pak. Hadis ke 84 kemarin. Udah banyak ya. Apa itu istiqomah, Pak? Teguh pendirian. Nah, gampangnya teguh pendirian. Tegak lurus, bisa juga tegak lurus. Su'ila sadiqul ummah wa a'lumuha anil istiqomah. Ketika para khulafaur rasyidin ditanya tentang istiqomah, ma hiyal istiqomah, kata Abu Bakar, al istiqomatu alla tusyriku billah syai'an. Istiqomah itu tetap menjaga akidah kita untuk tidak syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Istiqomah. Jadi kalau Abu Bakar karena orangnya orang sepuh, bijak, beliau memberikan istiqomah itu sangat ringan sekali. Yang penting kita mesti jaga iman kita, jaga akidah kita, untuk senantiasa menjaga keimanan kita, itu sudah istiqomah. Wafil Khalifah Umar, kemudian Khalifah kedua Umar ditanya juga tentang istiqomah. Ma hiya istiqomah? Antastaqimu alal amri wan nahi minallah. Yang penting kamu konsisten berusaha menjaga, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kata Umar begitu. Sama, ini juga gampang, Pak. Nah, yang ketiga Khalifah Utsman, ma hiyal istiqomah al-ikhlasu fil amal. Istiqomah itu ikhlas dalam beramal, kata Utsman. Kenapa Utsman beliau memberikan definisi istiqomah seperti itu? Karena beliau orang kaya. Jadi ketika beliau dermawan sekali. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, berbagi kepada orang lain secara terus menerus, itu disebutnya istiqomah. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib, mahiyat istiqomah istaqamu ada wal faraid. Beristiqomahlah, berkonsistenlah ketika ada tuntunan yang mewajibkan kamu. Contoh ibadah makhluk, sholat wajib, itu sudah dikatakan istiqomah kalau kita memelihara sholat wajibnya. Kemudian yang disampaikan oleh guru kita, asatidz kita dari jamaah tabligh, istiqomah sholat faraid luar biasa. Nafkah ahli, istiqomah mencari nafkah untuk ahli, ini wajib juga, Pak. Ada wal faraid sama. Jadi ibadah wajib itu yang dikatakan tidak hanya pada ibadah-ibadah mahdhuf, tapi ibadah-ibadah sosial, muamalah, nafkah ahli, kemudian mujtama'ah, muassasah, itu juga wajib. Kemarin waktu di rumah Pak De, berkumpul, berperan aktif di masyarakat, itu juga wajib. Nafkah ahli, mencari nafkah untuk ahlinya juga wajib. Ya, jadi oleh Ali bin Abi Thalib, istaqamu ada waktu faraid. Pokoknya kamu menjaga konsisten untuk melakukan anjuran, kewajiban dari Allah, itu sudah disebut istiqomah. Jadi kita yang mudah-mudah yang ringan-ringan.
Kemudian istiqomah juga bisa diartikan dengan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi kalau ada yang punya karamah terbang, misalnya terbang, itu lebih baik, itu lebih tidak baik. Nah, lebih baik istiqomah. Apa istiqomahnya? Ya, salat tarawih, kemudian mencari nafkah untuk keluarga, kemudian mendidik anak, itu nafkah li ahli termasuk. Nah, makanya Nabi SAW memberikan doa al-istiqomatu khairun min alfi karamah wal istiqomatu tuhmilul barakah. Kalau kita sudah istiqomah ngaji, kita dapat ngaji gini. Saya ngaji, kita ngaji sama-sama itu ada berkahnya Pak. Ada berkahnya Pak. Hati jadi tenang, kurang duit dikit-dikit masih tenang aja. Habis duit baru ke Pak Maruf. Kalau nggak ke Pak Riyadi. Nggak, itu berarti yakin tawakalnya belum lolos, belum maksimal. Karena apa? Kalau kita istiqomah ngaji, kemudian istiqomah membantu hikmah masyarakat, hikmah ke mushola, masjid, lebih-lebih yang kita contohkan ke guru-guru kita, hikmah ke tabligh, jamaah tabligh, itu luar biasa. Tuhmil barokah, akan membawa barokah. Nah, kita masuk itu pengertian daripada istiqomah. Nah, seperti biasa di kitab kita Riyadhus Shalihin, kalau membahas tentang materi-materi pasti awalnya diberikan ayat-ayat Al-Quran. Kita langsung masuk ayat pertama surah Asy-Syu'ara ayat 15 sebelum masuk hadis. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta. Jadi kalau kita mengawali membaca surah dalam Al-Quran atau ayat dalam Al-Quran, selalu awali dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau kamu di awal membaca Quran, ingin membaca Quran, akan membaca Quran, fasta'id billah, selalu awali dengan ta'awuz. Kenapa? Supaya kita terhindar dari godaan setan. Jangan sampai Al-Qur'annya benar, tapi nanti dimaknakannya tidak benar. Artinya tersesat di tempat yang lurus. Al-Qur'annya benar, tempatnya benar, tapi pemaknaannya salah, itu tersesat juga. Nah, tersesat itu saja. Tersesat di jalan yang lurus. Jadi tersesat tidak hanya di jalan sesat, di jalan yang lurus juga bisa tersesat. Nah, siapa tahu lurus, belok dikit, itu tersesat. Fastaqim, maka beristiqomahlah, luruslah, kama umirta, sebagaimana umirta, apa yang aku perintahkan, kata Allah begitu. Makanya kita setiap sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Istiqomah sifat orangnya, orang yang lurus, teguh pendirian. Mustaqim adalah orangnya. Jadi istiqomah adalah sifatnya, mustaqim adalah orangnya yang memberi sifat itu. Ini bacaan ditutup lagi. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inna, ini kalimat lim taukid, penegasan Pak. Arti penegasan adalah pokoknya kamu harus yakin. Mau tahu sebab akibatnya, mau tahu sebab apa asbabun nuzulnya, atau enggak tahu sama sekali, pokoknya harus yakin. Lim taukid. Contoh dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Yakin aja kalau ada kesulitan pasti nanti ada kemudahan. Nah, begitu juga ini nanti. Innal ladzina, alladzi itu yang, orang-orang yang. Jadi kalau misalkan hanya arti yang, laki-laki satu itu alladzi. Jadi bahasa Arab banyak Pak. Kalau kita kan yang gitu doang.
Kalau bahasa Arab banyak. Kalau laki-laki satu alladhi, laki-laki dua alladani, laki-laki tiga alladina. Nah, ini berarti banyak orang. Innal ladina berarti penegasan untuk banyak orang. Kalau perempuan allati, dua orang perempuan allatani, lebih dari dua orang, tiga orang allati atau allahi. Innal ladina qalu, mereka berkata atau bertekad, Rabbunallah, bahwa Tuhanku adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka teguh pendirian, yakin, tawakal, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan malaikatnya, Allah takhafu, untuk mengatakan kepada kita, jangan takut Pak RT. Lagi kesusahan, lagi kurang rezeki, la takhafu, nggak usah takut Pak RT. Wala tahzanu, jangan sedih juga. Kalau gaji turun, jangan sedih, tenang, santai, tenang. Paling udah belajar sabar, ya belajar sabar. In asobat khusara syakar. Kalau kita diberikan sesuatu yang sesuai keinginan kita, rezeki gaji sesuai keinginan kita, syakar, syukur, bersyukur aja kita, tenang. Kalau istiqomah terus tenang. Wa in asobathu dharra, kalau kita diberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, mungkin gaji turun, rezeki yang usaha sepi, sabar. Innama yuwaffas sabirin ajrahum bighairi hisab. Di sana Pak balasannya. Lanjut Pak, wa absyiru, nah sama betul kan? Wa absyiru, tenang. Oleh malaikat diberi kabar, tenang Pak, nanti ada kabar gembira. Bil jannah, masuk surga nanti di akhirat. Allati kuntum tu'adun, yang di dalamnya semua permintaan kita, semua keinginan kita akan diberikan oleh Allah. Minta rokok sebungkus ada Pak RT. Nah jangan kan sebungkus spres dikasih malaikat nanti. Bukan gitu Ustaz ya. Nanti kalau salah taruh diingetin Ustaz. Kita ngaji begini Ustaz. Nahnu awliya'ukum, lanjutnya lagi, nahnu awliya'ukum, kami sudah menjadi penolongmu, awliya'ukum fil hayatid dunya, baik ketika hidup di dunia, wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusakum, segala harapan kamu, permintaan kamu, walakum fiha ma tad'un, ataupun segala permintaan kamu, tad'un itu doa kamu, saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, nuzulan, pasti akan dikabul, pasti akan diberikan, pasti akan diturunkan min ghafurir rahim, dari zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi tenang Pak. Yang penting istiqomah aja, istiqomah sholat faraid, istiqomah nafkah li ahli, menafahi anak istri, istiqomah ngaji, istiqomah idkhulus surur, ya, menyenangkan hati orang lain di pos. Nah di pos itu kalau kita niatnya idkhulus surur, menyenangkan orang lain, itu ibadah juga. Tawa-tawa bareng, yang penting gak maksiat aja, nggak minum, nggak apa, itu udah ibadah itu Pak. Nah, minum teh boleh, minum teh boleh. Wa qala ta'ala, makanya istiqomah itu tajsidu, kata Imam Al-Ghazali di kitab Ihya-nya, al-istiqomah itu tash'uru wa tajsidu. Istiqomah itu rasa-rasanya pengejawantahan dari al-ikhlasu wa ikhdarun niyah, ikhlas. Jadi istiqomah itu apa namanya? Pengejawantahan itu apa ya? Perwujudan dari ikhlas. Udah belajar ikhlas. As-sabr, perwujudan daripada sabar. Al-yaqinu, perwujudan dari yakin. Wa tawakkul, dan perwujudan dari tawakal kita. Nah, itu kata Imam Ghazali. Ayat selanjutnya sebentar, udah Isya lewat Pak ya? Satu lagi Pak, satu lagi.
Jadi kalau tadi kita kenapa harus baca ta'awuz saat baca Quran awal? Ada 3 anjuran ketika kita baca ta'awuz. Yang pertama adalah kita kalau Al-Quran fasna'id billah. Kalau kalian mau baca Quran, baca ta'awuz. Yang kedua, di dalam bab sabar kita baca idza kana al-'abdu indal ghadab, ketika dia marah, kemudian dia digoda oleh syaitan, fasna'id billah, baca ta'awuz. Jadi kalau kita lagi marah, lagi enggak mood, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir. Yang ketiga, ketika ketemu istri baca ta'awuz, Pak. Nah, coba baca ta'awuz ya. Ali, sahabat Ali karramallahu wajhahu menjelaskan kepada kita, fin nisa salasu hisal min hisalil yahud. Ada tanda-tanda unik pada nisa, pada wanita. Makanya suruh baca ta'awuz, Pak. Yang pertama, yatadallamna hunna abdalamat. Wanita itu atau istri itu, ini karena banyak-banyak bapak-bapak berarti istri ya. Abi, wanita itu merasa bahwa dia zalim kepada kita, tapi dia selalu di posisi dizalimi. Makanya gimana coba? Artinya gimana itu? Ya tadallam kunna abdolimas. Jadi wanita itu sebenarnya zalim ke kita, tapi dia berada di posisi terzalimi oleh kita. Nah, coba kita pikir Pak itu. Makanya istrimu, anakmu itu bisa jadi fitnah, ini salah satunya, kata Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, yata manna hunna fahunna ar-rahibat. Dia berpura-pura nggak tertarik padahal mau. Wanita itu begitu, Pak. Coba aja misalnya, Ma, mau beli baju, mau nggak? Nggak tertarik. Padahal mau, setelah pulang ke rumah mau dia. Itu sifat dasar wanita. Dan yang ketiga adalah yahlafna fahunna al-kadibas. Dia pura-pura sumpah padahal bohong. Nah, padahal bohong. Coba aja Pak. Fasta'id billah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Banyak-banyak mengucapkan ta'awuz min syarrihunna, dari bisikan-bisikannya. Coba istri kita Pak, ajak ke mall coba. Pasti kita dibisikin, wah itu diskon 30%. Nah, hati-hati itu Pak. Hati-hati. Apa? Kalau istri udah ngomong gitu langsung aja gini tangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa digaplok kita. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi fasta'id billah min syarrihunna wa kunu ala min hiyarihunna. Kalau kita sudah bisa mengendalikan itu dengan cara bagaimana kita, maka kita akan menjadi lebih baik. Nah, baca ta'awuz Pak. Jadi kalau istri minta belanja terus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau percaya ya syukur, nggak dilakuin. Kalau nggak percaya, tapi wanita begitu Pak. Kan kita sudah diberikan hadis disabar bahwa azwajikum wa auladukum fitnah. Fitnah kalau kita nggak benar-benar. Nah, jadi itu, jadi istiqomah tadi makna daripada istiqomah adalah Allah tusyriku billah, jangan mensekutukan Allah, tetap megang akidah kita, tetap menjalankan sholat faraid kita, tetap ikhlas amal kita. Insya Allah itu sudah disebut dengan istiqomah. Mungkin itu kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dari mulai kita berlaku sabar, berusaha ikhlas, berusaha yakin, berusaha tawakal, dan di akhir ini dirangkum menjadi istiqomah. Mudah-mudahan menjadi sebab musabab kita, wasilah kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, yang salah datang dari Al-Fakir, dari saya pribadi, yang benar dari Allah dan Rasulullah. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.